Apa yang kalian pikirkan kalau mendengar kata Australia? Kanguru? Benua? Gurun? Menarik. Apakah kalian tahu kalau negara ini ternyata memiliki berbagai hal-hal dan cerita-cerita unik? Salah satunya, apakah kalian tahu kalau Australia adalah pengguna uang berbahan plastik? Lalu Australia juga memiliki jenis ikan yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan umurnya yang mencapai lebih dari 300 juta tahun. Bahkan hewan yang menjijikan yang biasanya hidup di tempat-tempat kotor ini dijadikan ajang balapan kecoa yang cukup populer di sana. Bagi kalian yang punya kemauan untuk datang ke Australia, simak baik-baik video ini. Yang pertama yaitu peternakan sapi terbesar. Mungkin kalian gak akan paham sebesar apa Australia karena kalian gak pernah ke sana dan gak pernah mengukur tanah di sana pakai penggaris kalian. Tapi untuk memberikan gambaran betapa besarnya Australia, bayangin aja di sana terdapat sebuah peternakan sapi bernama Anna Creek Station yang ternyata luasnya mencapai 23.000 km persegi. Gak kebayang seluas apa? Coba kalian bayangin peternakan sapi ini setara dengan luasnya Pulau Bali ditambah luasnya Pulau Bangka dan Pulau Belitung dan ditambah luasnya Pulau Biak di Papua. Gede banget, alias peternakan sapi ini seluas 35 kali kota Jakarta. Peternakan sapi ini merupakan peternakan sapi aktif terbesar di dunia karena saking besarnya, populasi sapi di peternakan ini jumlahnya banyak banget, mencapai sekitar 17.000 ekor sapi dan 25.000 ekor domba. Peternakan ini dimiliki oleh Williams Cattle Company yang terletak sekitar 1.100 km sebelah utara Adelaide, ibu kota negara bagian Australia Selatan. Belum selesai bahas peternakan ini, ternyata pada masa Perang Dunia Kedua, lokasi peternakan ini adalah sebuah lapangan terbang dan area uji coba bom. Wah, kira-kira masih ada nggak ya pesawat yang salah mendarat di sini? Selanjutnya yaitu pemilihan umum. Ayo, siapa yang pas hari pemilu alias pemilihan umum malah milih tidur di rumah atau malah jalan-jalan? Mungkin kalian gak akan bisa sesantai itu di Australia. Kenapa? Karena ternyata ketika usia kalian sudah di atas 18 tahun, maka secara sah kalian diizinkan memberikan suara dalam pemilu di Australia. Tapi kalau kalian gak memberikan hak suara kalian, bisa-bisa kalian didenda. Ya, kalau kalian ketahuan gak datang ke tempat pemilihan alias TPS, kalian bisa didenda sebesar $20. Dan kalau udah didenda masih bandel juga, siap-siap aja kalian wajib bayar denda yang lebih gede nominalnya, bahkan sampai $50 atau sekitar Rp700.000. Coba bayangin, cuma karena nggak milih bisa-bisa kalian jadi nggak makan di sebulan. Tempat selanjutnya yaitu Sydney Opera House. Di mata kalian apa makna bangunan ini? Rumah, seperti kapal, seperti paruh burung, kayak kerang, atau kulit jeruk. Apakah kalian tahu ini bangunan apa? Sesuai bentuknya yang kaya akan seni, bangunan ini adalah bangunan ikonik yang jadi salah satu bangunan yang paling terkenal di dunia yang terletak di pelabuhan Sydney, Australia. Sydney Opera House difungsikan sebagai pusat seni pertunjukan dan sampai saat ini berbagai acara seni bergengsi pernah digelar di sana seperti Sydney Film Festival, Festival of Sydney, dan lainnya. Arsitek asal Denmark, Jan Utzon, adalah orang di balik desain bangunan yang unik ini. Desainnya terinspirasi oleh bentuk-bentuk alami seperti teratai, kulit jeruk, kerang, dan unsur-unsur modern lainnya. Proses pembangunan Sydney Opera House memakan waktu lebih dari 14 tahun dari tahun 1957 hingga tahun 1973 dan biaya pembangunan bangunan ini juga sangat tinggi, mencapai lebih dari $100 juta Australia. Anehnya Jan Utzon sang pencipta nggak melihat bangunan ini selesai dibuat karena ia kembali ke Denmark sebelum pembangunannya selesai setelah 9 tahun bekerja pada proyek tersebut. Utzon mengundurkan diri pada tahun 1966 ketika biaya pembangunan mulai menaik. Karena konflik dengan manajemen dan masalah keuangan, Utzon akhirnya mengundurkan diri dan kembali ke Denmark. Ada yang pernah beli pulpen? Belum dipakai tapi udah hilang duluan. Mungkin seperti itu ya yang dirasain Jan Utzon saat itu. Hal berikutnya yaitu uang plastik. Pasti kalian juga tahu nama benda ini, uang lembar, karena terbuat dari selembar kertas. Tapi kira-kira kalau uang ini terbuat dari bahan plastik, apakah masih bisa dibilang uang lembar? Di Australia ternyata uang lembar mereka menggunakan bahan polimer, yaitu suatu jenis plastik khusus sebagai bahan pembuatannya. Dan Australia merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan uang plastik ini. Uang ini pertama kali
diluncurkan pada tahun 1988. Kelebihan uang dengan bahan polimer ini adalah daya tahannya yang lebih baik daripada uang kertas. Jadi uang ini bisa bertahan lebih lama untuk digunakan. Ternyata uang polimer juga lebih susah untuk dipalsukan karena nggak mungkin juga mesin printer bisa mencetak bahan plastik. Kira-kira uang ini cocok nggak ya dipakai di Indonesia? Secara kalian kan masih suka nyimpen uang dilipat-lipat asal-asalan. Jadi mungkin uang ini bisa lebih tahan kalian genggam asal-asalan, diumpetin di balik pakaian dalam, atau lebih kuat kalau kehujanan atau kecuci di dalam kantong. Selanjutnya yaitu ikan purba. Australia memiliki satu-satunya spesimen hidup yang berasal dari periode Triasik. Dialah ikan paru-paru yang bernama Latin Lepidosirene paradoxa atau juga dikenal dengan nama lungfish. Ikan paru-paru adalah ikan air tawar yang tergolong dalam kelompok dipnoi yang artinya paru-paru. Ikan ini dikenal dengan kemampuan uniknya yaitu bernapas melalui paru-paru. Ikan ini ditemukan di beberapa sungai dan danau di daerah tropis dan subtropis di utara Australia. Ikan paru-paru telah hidup selama lebih dari 400 juta tahun dan telah mengalami sedikit perubahan sejak masa Triasik atau sekitar 350 juta tahun yang lalu. Ikan paru-paru memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan sirip ekor yang kecil. Mereka dapat mencapai panjang hingga 1 meter dan memiliki berat mencapai 6 kg. Ikan paru-paru memiliki kulit yang tebal dan bertulang rawan serta dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam. Selama musim kemarau atau saat air di sungai-sungai berkurang, ikan paru-paru dapat bertahan hidup dengan bernapas melalui paru-paru mereka. Selama musim hujan atau saat air sungai naik, mereka kembali bernapas melalui insang seperti ikan pada umumnya. Meskipun ikan paru-paru telah hidup selama ratusan juta tahun, mereka saat ini terancam oleh hilangnya habitat mereka akibat kegiatan manusia seperti deforestasi dan penggunaan air yang berlebihan. Maka dari itu, ikan paru-paru masuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Selanjutnya yaitu kotoran hewan kotak. Kalian gak perlu mikirin gimana bentuk kotoran hewan, tapi yang jelas kita sama-sama setuju kalau bentuk kotoran pasti gak beraturan atau paling gak bentuknya silinder atau bulat. Tapi kali ini sepertinya kita harus kaget karena kotoran hewan Australia satu ini berbentuk kotak. Dialah hewan wombat. Wombat adalah marsupial Australia yang berkaki pendek, berkaki 4 dan memiliki panjang kira-kira 1 meter dengan ekor yang sangat pendek. Kotoran wombat memiliki bentuk persegi panjang atau bentuk seperti kubus yang sangat tidak biasa dibandingkan dengan kotoran hewan yang lain. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan kenapa kotoran wombat bisa berbentuk kotak, seperti kandungan serat yang tinggi sehingga sulit dicerna membuat saluran pencernaannya akan menekan kotoran hingga berbentuk menjadi kotak. Ada juga yang bilang kalau kotoran wombat melewati proses pencernaan yang panjang yang membuatnya menjadi kering dan mengotak. Sampai saat ini masih belum jelas apa yang membuat kotoran wombat menjadi kotak, tapi ada kemungkinan inilah cara mereka berkomunikasi. Ya, bentuknya yang kotak membuat kotorannya nggak gampang menggelinding. Hal ini bisa menjadi alat penanda penguasaan wilayah. Hal ini juga dibuktikan wombat yang hidup di penangkaran nggak memiliki bentuk kotoran yang begitu kotak, dan diketahui juga semakin kotak bentuknya semakin sehat wombatnya. Jadi kira-kira bisa nggak kalian bikin kotoran kalian jadi kotak? Lalu ada lagi balapan kecoa. What the fuck? Balapan kecoa di Australia adalah sebuah acara yang unik dan menarik yang biasanya diadakan sebagai kegiatan amal atau untuk mengumpulkan dana untuk tujuan tertentu. Acara ini mempertandingkan kecepatan kecoa yang berlomba untuk mencapai garis finish di sebuah arena yang sudah dipersiapkan. Acara ini biasanya diadakan setiap tahun di Brisbane. Digelarnya kejuaraan dunia balap kecoa ini pertama kali diadakan pada tahun 1982. Sejak itu, acara ini menjadi sangat populer. Kecoa yang digunakan dalam balapan ini adalah jenis kecoa Madagaskar yang biasanya dijadikan sebagai makanan burung atau hewan reptil. Kecoa ini dipilih karena ukurannya cukup besar dan cepat larinya, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai peserta balapan. Setiap kecoa yang sudah melalui proses pendaftaran akan dilepas di garis start bersamaan dengan kecoa lainnya. Balapan dimulai ketika para peserta memegang wadah makanan atau penggoda lainnya di garis finish. Kecoa yang mencapai garis finish tercepat menjadi pemenangnya. Balapan kecoa di Australia telah menjadi acara yang cukup populer dan banyak diikuti oleh orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga selebriti. Sebagai kegiatan amal atau penggalangan dana, kecoa ini juga diadakan sebagai kegiatan hiburan untuk mengisi waktu luang. Nah, kalau kalian mau ikutan, kalian bisa bawa kecoa sendiri atau bisa membelinya di tempat acara. Kalau tadi kandang sapi terbesar, sekarang lapangan golf. Ya, mungkin karena luasnya Australia, kalian bisa buat suatu tempat yang luas di sini. Inilah Nullarbor Links, yaitu sebuah lapangan golf yang sangat unik dan menjadi salah satu tujuan wisata populer di Australia Barat.
Gimana nggak unik coba? Lapangan golf ini membentang sepanjang 1365 km dan merupakan lapangan golf terpanjang di dunia. Nullarbor Links terletak di antara kota Ceduna di Australia Selatan dan Kalgoorlie di Australia Barat. Lapangan golf ini terdiri dari 18 hole yang terletak di sepanjang jalan raya yang melintasi gurun Nullarbor, dengan masing-masing hole berada di kota atau desa kecil yang terletak di sepanjang jalan raya. Setiap hole memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri, serta dilengkapi dengan pemandangan yang indah dan menarik. Nullarbor Links dibuka pada tahun 2009 dan dirancang untuk menarik wisatawan ke wilayah pedalaman Australia yang jauh dari pantai dan kota-kota besar. Lapangan golf ini juga menjadi simbol dari semangat petualangan dan eksplorasi yang menjadi bagian dari budaya Australia. Lapangan golf Nullarbor Links dapat dimainkan oleh siapa saja, baik pemain golf yang sudah berpengalaman maupun pemula. Harga untuk memainkan lapangan golf ini cukup terjangkau dan memungkinkan para wisatawan untuk menikmati pengalaman bermain golf yang unik dan tak terlupakan di tengah-tengah gurun Nullarbor yang mempesona. Kalau kalian gak sejago Tiger Woods, sepertinya butuh waktu hampir sebulan kali ya untuk kalian menyelesaikan lapangan golf ini. Selanjutnya daging kanguru. Apakah kalian tahu kalau kanguru juga bisa dimakan? Tapi jangan harap habis makan daging kanguru kalian bisa lompat jauh ya. Daging kanguru ternyata menjadi sumber protein yang populer di Australia dan dianggap sebagai salah satu makanan nasional. Daging kanguru memiliki kandungan lemak yang rendah, kandungan protein yang tinggi, dan kandungan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Daging kanguru bisa dimasak dengan berbagai cara seperti dipanggang, dijadikan steak, dimasak sebagai gulai atau sup, atau digunakan sebagai bahan untuk hidangan pasta. Saat ini daging kanguru juga dianggap sebagai bahan makanan yang ramah lingkungan karena kanguru merupakan hewan liar yang jumlahnya cukup banyak di Australia. Bahkan di sana ada gaya diet kangatarian, yaitu orang-orang yang hanya mengkonsumsi daging kanguru dan sayuran. Sayangnya karena belum ada cara yang lebih aman untuk mengambil dagingnya, sejauh ini para produsen daging kanguru masih menggunakan cara berburu alias menembak mereka untuk mengambilnya dari alam liar. Kalau mungkin di masa depan ada penangkaran kanguru, kalian siap nggak buat mengurusnya? Dan yang terakhir, melanggar visa. Gimana? Australia udah cukup menarik belum di mata kalian? Atau malah aneh? Udah semakin mau untuk datang ke Australia? Atau malah jadi nggak mau? Mungkin sebelum kalian berangkat ke Australia, kalian harus pikirkan baik-baik kira-kira tujuan kalian ke Australia mau liburan atau pindah ke sana, karena ternyata setiap minggunya ada sekitar 70 turis yang melebihi masa berlaku visa mereka. Departemen Urusan Dalam Negeri Australia melaporkan bahwa ada lebih dari 62.000 orang yang awalnya datang ke negara ini untuk liburan, tapi justru memutuskan untuk tinggal selamanya. Mungkin hal ini disebabkan oleh gaji di Australia yang tinggi dan dukungan sosial yang baik, keindahan alam yang menakjubkan, atau mungkin ada faktor lain yang membuat mereka memilih Australia sebagai tempat tinggal daripada negara asal mereka. Itu dia berbagai hal yang mungkin hanya bisa kalian temukan di Australia. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Klik suka jika kalian suka video ini, dan masih banyak video dan informasi lainnya yang bisa kalian tonton di channel ini. Jadi subscribe bisa bikin kalian tambah pintar. Jangan lupa tombol loncengnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Ferdian pamit. Jumpa lagi kita di video lainnya.